Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Kami dari kelas MTJ 1.9 akan mempresentasikan hasil belajar kami terkait analisa investasi dan alasan beserta langkah-langkah yang diambil. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Taruni Muda Dina Murnika Fitriani, Notar 2002094. Saya Hirawan Diatmoko, Notar 2002146. Saya Taruni Muda Regina Adistibriana, Notar 2002308. Kelompok kami memilih reksadana sebagai materi yang akan dipresentasikan. Nah, sebelum masuk ke apa itu reksadana, pertama-tama kami akan memaparkan mengenai apa sih itu investasi. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapat keuntungan atau biasa disebut return di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dengan portofolio reksadana harus melakukan diversifikasi investasi ke berbagai instrumen. Tidak boleh terkonsentrasi. Misalnya reksadana saham harus berinvestasi di berbagai perusahaan dan tidak boleh hanya pada satu saham saja. Efek yaitu seperti surat berharga, seperti saham, obligasi, surat berharga, deposito, dan lain-lain, di mana reksadana menempatkan investasi dan merupakan kekayaannya. Manajer investasi mempunyai tugas mengelola portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disepakati bertanggung jawab atas kinerja reksadana. Manajer investasi memutuskan saham yang akan dibeli dan dijual atau dipertahankan. Selanjutnya, alasan pengambilan investasi reksadana. Nah, di sini kami memaparkan beberapa alasan mengapa kita sebagai pemula di investasi disarankan untuk mengambil reksadana. Yang pertama, return yang lebih besar daripada emas. Kedua, jumlah minimal investasi yang kecil. Ketiga, tidak memiliki risiko hilang. Keempat, tidak butuh biaya penyimpanan. Kelima, kemudahan dalam mengelola investasi. Keenam, tidak memerlukan modal yang besar. Ketujuh, mendapat keuntungan berupa diversifikasi investasi. Kedelapan, dana dikelola oleh ahlinya. Kesembilan, atau yang terakhir, pengelolaan dana transparan dan aman. Nah, di reksadana ini kita hanya mentransfer uang atau menyetorkan uang kita kepada manajer investasi tersebut atau biasa disebut broker. Nah, mengapa lebih aman daripada yang lainnya atau bisa dikatakan lebih aman dari saham? Karena di reksadana ini kita tidak melakukan pembelian secara langsung di saham, melainkan yang membeli secara langsung adalah broker atau manajer investasi tadi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah investasi reksadana. Yang pertama yaitu pilih platform. Dalam cara investasi di reksadana, saya menyarankan menggunakan platform reksadana online karena murah dan mudah. Pilih platform reksadana online yang menjual reksadana dari semua manajer investasi. Jadi, dia tidak menjual satu manajer investasi saja, tetapi banyak, sehingga Anda punya variasi pilihan. Sekarang sudah banyak platform online, antara lain iPod Indo Primer, Mandiri Investasi, Bareksa, dan sebagainya. Untuk pembahasan ini, saya mengambil contoh yaitu iPod karena caranya cukup simpel. Yang kedua yaitu daftar anggota. Salah satu keunggulan iPod adalah Anda tidak perlu hadir ke kantor mereka. Pihak iPod yang akan menemui Anda. Saya pernah membaca bahwa pembukaan rekening reksadana bisa menggunakan sarana video call sebagai ganti tatap muka. Kembali soal pembukaan rekening, yang penting diperhatikan adalah info rekening tabungan harus sudah dipastikan benar. Karena pencairan uang dari reksadana akan dilakukan ke rekening tersebut. Yang ketiga yaitu deposit dana. Untuk melakukan investasi, pertama-tama Anda harus deposit dana di rekening yang terdaftar di iPod. Setelah transfer, Anda bisa langsung mengecek di aplikasi apakah uang sudah efektif masuk ke rekening. Setelah dana efektif, Anda siap melakukan investasi.
Tapi sebelum itu, pilih dahulu reksadana saham yang akan diinvestasikan sesuai dengan tujuan yang Anda inginkan. Pemilihan ini merupakan proses kritikal karena salah pilih reksadana akan mengakibatkan kegagalan mencapai tujuan keuangan yang hendak dicapai dengan membeli instrumen investasi. Yang keempat yaitu memilih reksadana saham. Anda lihat reksadana saham apa yang tersedia di platform online yang Anda gunakan. Karena sebagus apapun suatu reksadana saham, tetapi jika dia tidak terdaftar di platform yang Anda gunakan, Anda tidak bisa membelinya. Setelah melihat daftar reksadana saham yang tersedia, Anda sekarang bisa melakukan pemilihan. Pilihan bisa dilakukan berdasarkan kriteria. Yang pertama, reksadana saham terbaik. Sejumlah media secara rutin memberikan penghargaan ini. Silahkan dilihat apakah ada reksadana saham terbaik yang dijual di platform. Yang kedua, return tertinggi. Pilih berdasarkan return tertinggi yang angkanya bisa dilihat di platform. Tetapi perlu diingat, cara ini ada resikonya. Karena return tinggi, resiko ikut tinggi. Yang ketiga, yang terakhir, dana kelolaan. Pilih berdasarkan dana kelolaan yang angkanya juga tersedia di platform. Dana kelolaan menunjukkan seberapa besar uang yang sudah diinvestasikan di reksadana tersebut. Secara tidak langsung merefleksikan kepercayaan investor atas kinerja manajer investasi dan reksadana. Yang kelima yaitu membeli reksadana saham. Setelah menentukan pilihan, Anda bisa melakukan pembelian. Saya akan jelaskan proses pembelian di iPod, yang mana bisa berbeda dengan platform online yang lainnya, meskipun prinsipnya sama. Pertama-tama, Anda perlu memilih jenis reksadana saham agar platform hanya menampilkan daftar jenis ini saja, jadi Anda bisa lebih fokus memilihnya. Setelah itu, dari daftar tersebut, Anda tinggal memilih reksadana saham yang akan diinvestasikan. Di setiap reksadana, disediakan tombol buy and sell yang terletak di ujung kanan. Pilih tombol buy, lalu kemudian muncul form yang meminta Anda mengisi jumlah investasi yang akan dilakukan. Dalam form tersebut, ditampilkan juga jumlah dana yang tersedia di rekening Anda untuk bisa melakukan investasi. Catatan, Anda tidak bisa melakukan investasi lebih besar dari dana yang tersedia di rekening Anda. Setelah mengisi jumlah investasi, lalu Anda klik confirm yang tersedia di bagian bawah form. Setelah itu, investasi reksadana saham efektif diproses oleh platform. Yang keenam yaitu memonitor. Dalam investasi, salah satu hal penting adalah cara mengevaluasi kinerja reksadana. Hal tersebut menuntut monitoring perkembangan kinerja reksadana secara efektif dan akurat. Anda perlu tahu bagaimana kinerja dari investasi yang sudah dilakukan, berapa nilai investasi reksadana, lalu berapa potensi keuntungan atau kerugian. Itu hal dasar yang perlu dimonitoring. Di iPod, informasi dan cara mengevaluasi kinerja di reksadana tersedia gratis dan lengkap, yang menampilkan metrik penting yaitu yang pertama, nilai investasi berdasarkan harga pasar terakhir. Yang kedua, berapa potensi keuntungan atau kerugian secara nominal berdasarkan harga pasar terakhir. Yang ketiga, potensi keuntungan atau kerugian prosentase. Setiap hari, laporan kinerja diperbarui otomatis sesuai perkembangan harga terakhir. Sehingga investor bisa selalu tahu nilai investasi di reksadana yang terkini. Langkah ketujuh atau yang terakhir yaitu menjual. Cara menjual reksadana cukup mudah. Salah satu manfaat reksadana saham adalah kemudahan dalam pencarian. Saat masuk ke dalam aplikasi, Anda mendapat daftar portofolio reksadana yang Anda miliki saat ini. Dan di dalamnya Anda tinggal memilih tombol sell. Ada dua pilihan cara menjual, yaitu berdasarkan jumlah unit reksadana atau nilai uang yang ingin dicairkan. Silakan isi dalam kolom yang sudah disediakan. Selain itu, Anda diminta menentukan ke rekening mana dana hasil pencarian reksadana akan ditransfer. Bisa ke rekening bank di platform iPod supaya bisa investasi kembali. Atau transfer ke rekening milik Anda sendiri supaya bisa
ambil uangnya. Sedikit tambahan mengenai reksadana. Reksadana atau investasi reksadana jauh lebih aman karena dana yang dimiliki oleh investor akan dikelola oleh manajer investasi atau biasa yang disebut broker tadi. Setiap keputusan tentang produk investasi yang akan dibeli atau berapa persentase untuk jenis investasi tertentu, manajer investasi yang akan melakukannya untuk investor. Berinvestasi reksadana membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang untuk kurang dari setahun, 1-3 tahun, 3-5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Untuk jangka waktu kurang dari setahun, sebaiknya atau kami lebih menyarankan untuk Anda memilih reksadana pasar uang. Untuk investasi 1-3 tahun, Anda dapat memilih reksadana pendapatan tetap. Imbal hasil reksadana pendapatan tetap yaitu 5-10% setahun. Imbal hasil reksadana pasar uang 6-8% per tahun. Imbal hasil reksadana campuran 10-12% per tahun. Dan imbal dari hasil reksadana saham 10-20%. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.